Perkenalkan, nama saya Rosalie Irene Cahaya dengan NPM 20105071. Saya mahasiswa Unika Santo Paulus Ruteng, Program Studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini semester 3. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait 4 kurikulum yang dikembangkan oleh masing-masing para ahli, yaitu kurikulum Montessori, kurikulum Band Street, kurikulum Reggio Emilia, dan kurikulum Higgs-Cook. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah kurikulum PAUD dengan dosen pengampu Teresia Alfianisum MPD. Baik, saya akan menjelaskan terkait kurikulum yang pertama, yaitu kurikulum Montessori. Sejarah kurikulum Montessori. Maria Montessori adalah seorang pendidik ilmuwan dan dokter berkebangsaan Italia. Ia mengembangkan sebuah metode pendidikan anak-anak dengan memberi kebebasan bagi mereka untuk melakukan kegiatan dan mengatur acara hariannya. Metode ini kelak dikenal dengan sebutan metode Montessori. Karakteristik kurikulum Montessori yang pertama, dia lebih menekankan pada kemandirian anak, serta memberikan kebebasan dengan batasan tertentu, serta menghargai perkembangan anak sebagai individu yang unik. Yang kedua, murid boleh memilih kegiatannya sendiri yang sudah dirancang untuk rentang usianya. Peran guru di sekolah Montessori yaitu dia menyediakan secara seksama lingkungan yang bernuansa ilmiah dan memberi anak arahan serta bimbingan dalam lingkungan tersebut. Guru berperan sebagai pengamat yang selalu siap membimbing dan mengarahkan jika diperlukan anak. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang kurikulum Band Street. Sejarah kurikulum Band Street. Model ini dikembangkan oleh Mitchell pada tahun 1878 sampai 1967. Carolina dan Harriet Johnson dengan mendirikan play school yang disebut sebagai sekolah pengasuhan di Amerika Serikat. Pendekatan pembelajaran pada model ini adalah anak-anak merupakan pembelajar, pencoba, penjelajah, dan yang aktif. Anak-anak belajar dengan interaksinya dengan lingkungan. Model ini kadang-kadang disebut dengan pendidikan interaksi perkembangan. Karakteristik kurikulum Band Street. Yang pertama, kompetensi. Kompetensi di sini bagaimana individu menggunakan keterampilan dan pengetahuannya dalam kehidupan. Yang kedua, individualitas. Individualitas di sini menekankan fungsi kemandirian, kemampuan membuat pilihan, mengambil inisiatif, resiko kegagalan, dan menerima bantuan tanpa kehilangan kebebasan. Yang ketiga, sosialisasi. Sosialisasi di sini ada 2 tingkat, di mana tingkat pertama berkaitan erat dengan kontrol dan internalisasi perilaku. Tingkat keduanya mengacu pada perkembangan hubungan dengan orang lain yang ditandai dengan kepedulian, kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. Peran guru di sekolah Band Street. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar fisik dan psikis. Yang kedua, membangun suasana saling mempercayai antara guru dan murid. Yang ketiga, fasilitator yang bertanggung jawab terhadap setiap anak. Yang keempat, membangun atmosfer hubungan kerjasama antara guru dan orang tua untuk lebih memahami anak. Yang ketiga, saya akan menjelaskan kurikulum Reggio Emilia. Sejarah kurikulum Reggio Emilia. Loris Malaguzzi pada tahun 1920 sampai 1994 mendirikan pendekatan Reggio Emilia di sebuah kota di Italia Utara, disebut Reggio Emilia. Pendekatan Reggio Emilia ini dikembangkan untuk pengasuhan anak dengan program pendidikan melayani anak yang dirancang untuk semua anak sejak lahir hingga usia dini. 6 tahun, anak-anak dilihat memiliki sikap kompeten, rasa ingin tahu, berwawasan, imajinatif, intentif, dan memiliki keinginan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain.
Karakteristik kurikulum Reggio Emilia. Model pembelajaran Reggio Emilia merupakan sebuah model pembelajaran yang mengarah pada kepentingan dari anak itu sendiri secara seutuhnya. Model pembelajaran Reggio Emilia menerapkan pembelajaran proyek yang merupakan pengkajian yang lebih mendalam mengenai topik atau konsep yang sangat berarti bagi anak. Peran guru di sekolah Reggio Emilia adalah menjadi pendidik yang mendengarkan, mengamati, dan mendokumentasikan pekerjaan dan pertumbuhan anak-anak di dalam kelas dan menstimulasi pemikiran anak-anak. Baik, yang keempat, saya akan menjelaskan kurikulum Heiskop. Sejarah kurikulum Heiskop. Perkembangan Heiskop dimulai pada tahun 1962 dengan program Heiskop Prasekolah Peri, sebuah program bagi anak-anak usia 3-4 tahun yang beroperasi di sekolah dasar Peri Dias Pilanti. Model Heiskop menentukan elemen program yang penting dalam pengalaman hari demi hari. Adapun karakteristik dari kurikulum Heiskop. Pendekatan ini mendukung pemikiran bahwa cara belajar terbaik bagi anak adalah dengan kegiatan yang direncanakan, dilakukan dan direfleksikan sendiri oleh anak melalui diskusi. Selain itu, anak juga diajak untuk terlibat untuk memecahkan suatu masalah dan mengambil keputusan kegiatan apa yang akan dilakukan pada hari itu. Peran guru dalam pendekatan Heiskop adalah meningkatkan motivasi anak untuk belajar hal baru, mengamati ketertarikan anak dalam belajar, menyiapkan lingkungan belajar, dan berinteraksi dengan baik. Baik Ibu, itu saja video dari saya. Sekian dan terima kasih.